Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah liqawli sultanuh. Al-wadihi burhanuh. Al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Seluruh para pendengar channel, para penonton daripada channel Saung Santri. Hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membaca satu kitab di mana kitab itu kitab Tanbihul Ghafil. Pada kesempatan kali ini dalam kitab tersebut ingin saya sampaikan tentang bab amar ma'ruf nahi munkar. Tentang amar ma'ruf nahi munkar. Dan situ terdapat suatu kalimat bahwasanya manusia yang berakal ialah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwasanya manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula dikatakan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin Abdul Aziz berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa orang-orang secara umum karena dosa-dosanya orang-orang tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyiksa orang-orang umum karena dosa-dosanya mereka, dosa yang dilakukan secara tertentu. Tetapi apabila perbuatan dosa itu merajalela dan terang-terangan, kemudian tidak ada yang menegur, maka berarti semuanya sudah layak menerima hukuman daripada Allah SWT. Sekali lagi dikatakan bahwasanya Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyiksa orang-orang secara umum karena dosa-dosa mereka. Tidak menyiksa orang-orang secara umum, keseluruhan maksudnya, di suatu kampung, di suatu negeri, di suatu daerah, karena dosa-dosa orang-orang yang ada di sekitar situ. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka, akan menghukum orang-orang yang ada di sekitar situ secara umum bahkan keseluruhan, kalau yang pertama dosa mereka dilakukan dengan merajalela, bebas, dengan merajalela. Dan yang kedua, dosa yang mereka lakukan dilakukan secara terang-terangan. Pertama, dosa yang mereka lakukan atau maksiat yang mereka lakukan secara merajalela, nggak tahu malu, bebas, bodoh amat. Kemudian yang kedua, dosa yang mereka lakukan secara terang-terangan, di muka umum, nggak ngumpet-ngumpet lagi, di muka umum secara terang-terangan. Dan yang ketiga adalah dari dosa yang mereka lakukan tidak ada yang menegur, menyalahkan,
atau tidak ada nahi mungkar di dalamnya. Jadi kalaunya Allah Subhanahu wa taala menghukum suatu kampung, menghukum suatu daerah, menghukum suatu wilayah, suatu RW, suatu RT yang di dalamnya terdapat maksiat dan dosa, dan dosa tersebut dilakukan yang pertama dengan cara merajalela, bebas di mana-mana merajalela. Yang kedua secara terang-terangan, nggak malu lagi, nggak ngumpet-ngumpet lagi, terang-terangan di muka umum. Dan yang ketiga, dosa yang mereka lakukan tidak ada yang menegur sama sekali. Ada orang baik, ada orang soleh, tapi tidak ada yang menegur, tidak ada nahi mungkar di dalamnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menurut riwayat daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, maka orang tersebut layak untuk mendapatkan hukuman. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.